Baik, sudah, Bapak. Sudah saya rekod. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bahar Amal SPD selaku dosen pengampu mata kuliah blockchain dan cloud computing, serta tidak lupa teman-teman kelas 1C yang saya banggakan. Saya Nadia Ramadhani selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi ini. Yang mana pada presentasi kali ini akan membahas mengenai pemrograman Python. Eh, Sebelum presentasi dari kelompok 3 dimulai, kan kelompok 3 memperkenalkan diri dahulu. Baik, slide selanjutnya. Baik, di sini ada anggota kelompok 3. Yang pertama dengan saya sendiri Nadia Ramadhani Hadi, dan yang kedua Septiani Sobiha, dan yang ketiga Siti Marwatulila. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Para materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama di sini ada if else, struktur kondisional dalam pemrograman Python yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan percobaan pada program. Nah, yang kedua di sini ada dictionary. Dictionary dalam Python berarti bagi tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dengan pendekatan key value. Yang ketiga, terdapat modul dan paket. Modul dan paket ini berisi file yang berekstensi .py yang berisi kode program Python. Yang keempat, terdapat flowchart, yaitu ilustrasi visual yang menggambarkan alur alur kerja atau proses dan solusi dari suatu studi tentang sebuah masalah. Setiap alur digambarkan dalam sebuah diagram yang saling baik. Slide selanjutnya. Nah, di sini kelompok kami membuat program if else dengan memeriksa tingkat kehadiran siswa yang baik. Bisa dilihat di gambar di samping merupakan pengaplikasian dari program. Pada terminal ditampilkan keterangan bahwa siswa memiliki tingkat kehadiran yang baik. Bisa dilihat ya teman-teman. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya tuh if else ada memeriksa tingkat kehadiran siswa yang rendah. Gambar di samping ini menjelaskan keterangan terminal if else bahwa siswa memiliki tingkat kehadiran rendah. Jadi nilainya itu eh, di bawah 75 tuh rendah. Baik, slide selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini terdapat flowchart if else yang memeriksa tingkat kehadiran baik. Di gambar di samping ini menunjukkan flowchart dari program if else untuk memeriksa tingkat kehadiran siswa yang baik. Dari kelompok kita tuh eh, langkahnya tuh pertama mendeklarasikan daftar hadir, terus memasukkan output, terus input, kemudian simbol proses. Baik, slide selanjutnya. Baik, slide
slide berikut terdapat flowchart if else memeriksa tingkat kehadiran rendah. Gambar ini menunjukkan flowchart dari program if else untuk memeriksa tingkat kehadiran siswa yang rendah. Bisa dilihat ya teman-teman. Baik, materi yang saya sudah selesai, saya serahkan pada rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah dictionary mengenai informasi nilai mahasiswa. Tertera bahwa program di samping merupakan program pengaplikasian dari program dictionary. Pada gambar ditampilkan mengenai penerapan program sederhana dictionary yang digunakan untuk menampilkan informasi nilai mahasiswa. Kami membuat 3 sampel, ada MHS1, MHS2, MHS3. Dengan ada kelas, umur, juga nilai. Selanjutnya, program yang menampilkan nilai mahasiswa. Hasilnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya mengenai flowchart dictionary, masih nilai mahasiswa, gambar di samping menunjukkan flowchart dari itu periksa informasi nilai mahasiswa. Itu ada MHS1, lalu kelas, umur, dan juga nilai, seperti yang tertera di layar. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya ada paket yang kami buat itu untuk menghitung luas lantai dan jumlah lantai. Nah, di layar ada data untuk menghitung luas beserta jumlah lantai. Program di samping merupakan pengaplikasian dari program paket. Pada gambar ditampilkan mengenai penerapan program paket yang digunakan untuk menghitung luas lantai dan jumlah lantai. Baik, next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada flowchart di sini menunjukkan bahwa program paket yang menampilkan hasil perhitungan luas. Seperti misalnya itu, nah, di 25 di 10 sama 100 dibagi 25. Dan ada progres-progresnya awal sampai akhir dari input ke output. Next slide. Nah, selanjutnya itu kita membuat modulnya tentang luas lantai. Bisa dilihat di layar penjelasannya itu program di samping merupakan pengaplikasian dari program modul. Pada gambar ditampilkan penerapan program modul yang digunakan untuk menghitung luas lantai. Nah, rumus yang kita gunakan di sini yaitu panjang kali lebar untuk menghitung luas lantai yang dibutuhkan. Next slide.
Bentar ya teman-teman, sedang terkendala. Bentar ya, ini laptopnya sedang terkendala. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada flowchart yang menunjukkan program dari modul untuk menampilkan hasil luas perhitungan. Nah, di sini ada 10 sama 25, itu kan tadi dikali. Nah, muncul hasilnya yaitu 250. Nah, berikut berupa input dan outputnya. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada modul tentang jumlah lantai. Bisa dilihat ya teman-teman di layar. Rumus yang kita pakai yaitu luas ruang dibagi dengan luas lantai. Maka akan ditampilkan hasil lantai yang dibutuhkan. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu flowchart modul untuk jumlah lantai. Pada gambar di samping menunjukkan flowchart dari program modul yang menampilkan hasil perhitungan jumlah lantai. Di layar sudah tertera ya teman-teman untuk dari proses input outputnya. Nah, ada proses perhitungannya juga yaitu 100 dibagi 25 yaitu 4. Next slide. Baik, yang saya kalikan kepada moderator ya teman-teman. Baik, terima kasih. Karena penyampaian materi sudah selesai, apakah ada Teman-teman ada yang mau bertanya? Atau dari kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Kendalanya di mana ya, Mbak? Mbak Siti Marwan, Lela, gimana Mbak Setiani? Kelompok kami sempat terkendala di paket dan modul, Pak. Yang kemarin itu sampai stuck cuman di paket dan modul, tapi setelah itu alhamdulillahnya bisa, Kak. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Mungkin tidak ada, Pak, dari kelompok kami cukup. Oke. Terima kasih teman-teman kelompok 3. Boleh ditutup pantunnya? Belum? Belum ditutup, kita lanjut ke kelompok 4. baik? Uh, dan
hari Jumat maupun bisa dibuat. Mohon maaf jika ada yang mungkin presentasi kami tak benar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.